Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai Spider-Man 3 nih. Jujur ketika gua bahas Spider-Man 3 nih, oh my god, gua suka tertarik dan juga gua pengen lagi nonton lagi karena gua kangen banget dengan film-film Marvel yang zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dimana mereka tuh fokus ke origins, tidak ke crossover, dimana itu mereka tuh sampai wow banget gitu. Crossover breng. Mereka benar-benar origin sangat-sangat wow banget sih. Gitu, makanya ini gua langsung terhibur banget dengan Spider-Man ketiga ini dan gua akan membahasnya di video ini. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas mengenai Spider-Man 3 Marvel tahun 2007. Seperti apa review dari gue, langsung kita masuk segmen Marvel Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Spider-Man 3. Jujur ketika gue melihat ini dari awal film sampai akhirnya, gue merasa asik banget dan juga merasa sedih banget. Sedih banget. Karena satu, kenapa ini tidak dilanjutkan ke Spider-Man 4? Satu, karena si Sam Raimi itu seharusnya dia tuh punya konsep yang bagus, tapi ternyata sebelum pembuatan Spider-Man ketiga ini sudah ada permasalahan dari antara Sony dengan si Sam Raimi. Kenapa? Sam Raimi itu ketika dia syuting Spider-Man 3, gue malah informasi bahwa si Sam Raimi ini ada permasalahan dengan Sony, ada intervensi dari pihak studio yang mengatakan Sony itu harus mengeluarkan Venom. Sementara Spider-Man ketiga ini seharusnya Venom itu tidak ada di sini. Jadi villain yang ditujukan di sini adalah Sandman doang. Bener-bener Sandman doang di Spider-Man ketiga ini. Tapi si Sony ini langsung menekan si Sam Raimi ini untuk mengeluarkan si Venom ini. Jadi ini mendapatkan intervensi banget dari pihak studio dan akhirnya ya mau nggak mau villain ada dua, Sandman sama Venom. Saya itu nggak ada unsur Venomnya, belum ada unsur Black Suitnya, bagaimana belum ada. Jadi benar-benar Sony itu inginnya Venom masih muncul di sini dengan garapannya Sam Raimi, bagaimana dengan ciri khasnya sendiri gitu loh. Seperti itu. Makanya ya kalau menurut gue sih mending ada Venom ya, karena kita bisa melihat kostum upgrade Spider-Man lah gitu. Pada tahun-tahun segitu kan kita kan belum melihat upgrade kostum Spider-Man bagaimana gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita gue melihat Peter Parker ini udah mulai dewasa. Oke, dia mulai melamar si MJ, terus mereka akan bertunangan situ ya, sampai akhirnya kita melihat sendiri bahwa dendamnya Harry Osborn itu kepada si Peter itu masih berlanjut di sini. Sampai akhirnya si Harry ini dia tuh memanfaatkan semua teknologi peninggalan ayahnya untuk membunuh sahabatnya sendiri. Akibat ya dia udah tahu di Spider-Man 2 bahwa dia tuh udah ngebunuh ayahnya si Norman Osborn nih. Ya akhirnya dia tuh langsung menjadi villain selanjutnya, New Goblin namanya. Jadi kalau belum tahu New Goblin atau Green Goblin Junior lah ya kalau kalian kenal di komik seperti itu. Dan juga New Goblin ini gua lihat kostumnya itu masih biasa aja, gak ada unsur menakutkannya, gak ada unsurnya dia pakai topeng ada tarinya kayak Green Goblin tuh nggak ada sih. Jadi benar-benar kostum terbang biasa dan juga gue suka glidernya sih. Glidernya sini benar-benar kayak ski pak, kayak lumayan ski itu. Jadi itu ada ski, jadi ada roketnya doang, di upgrade jadi ada bentuk terbangnya doang. Jadi situ gue melihat gue suka glidernya sih. Peluncur glidernya udah mulai bagus dan juga mulai praktis gitu, gak sebesar kayak Green Goblin sebelumnya gitu. Gue melihat bagus sih untuk glidernya, gue suka banget. Suka banget ketika si Harry Osborn sampai terpakai mereka bertarung di sebuah gedung dia, mereka battle segala macam sampai akhirnya Harry ini kena amnesia setelah dia tertabrak kepalanya di sebuah pipa besi itu plang. Gitu. Gitu sih. Gua suka ini cerita Spider-Man 3 itu menurut gua tuh tidak rumit dan juga ini ada hubungan Cina segitiga di sini. Jadi udah ada mulai perselisihan antara Harry dan juga Peter ya. Dan ini sih bionya Venom nih asalnya dari planet mana? Jadi itu benar-benar cuma jatuh dari atas doang terus langsung menuju ke sepeda motor si Peter Parker ketika si Peter sama Mary Jane nih mereka habis kencan di atas jaring yang lu lihat di adegan situ ya. Gitu, makanya gua tidak mendapatkan informasi mengenai bagaimana si simbiot ini asal dari mana. Gua nggak tahu pada saat itu ya. Makanya gua pengen tahu sih ini simbionnya dari mana, karena gua nggak ngikutin universe-nya Venom. Kalian bisa tulis di kolom komen di bawah, oke? Gitu. Oke, lanjut ya. Dan sedikit cerita akhirnya ketika gua melihat sini beberapa adegan selanjutnya tuh gue suka Sandman-nya.
Sandman yang dibangun situ dia tuh adalah seorang villain biasa, dan setelah itu dia itu kena kecelakaan, di mana kecelakaan itu mengakibatkan semua tubuhnya itu berubah menjadi pasir. Pada itu literally ketika gua melihat dia jadi Sandman tuh, oh my god, bagus sih, bagus semua animasi yang main, Pak. Lu tau nggak, render animasi yang paling sulit tuh antara api, air, sama pasir. Gue liat untuk model 3D-nya ketika dia tuh ada di tumpukan pasir tuh sulit loh. Renderingnya sulit banget. Gue pernah masalahnya dulu tuh iseng-iseng nyoba itu pakai rendering pasir tuh dibentuk sebuah orang people tuh bagaimana. Tapi itu bener-bener sulit, Pak. Bener-bener sulit. Dan jadi gue bisa ngerasain si Sandman di animatornya bagus sih, bagus banget, dan itu tidak ngetarai animasi. Jadi itu bener-bener real banget, dan juga oh my god, bagus sih, bagus banget untuk pembentukan Sandman-nya. Tapi jadi keluarga itu udah keluarga broken home, dan juga untuk anak itu sakit-sakitan. Jadi si Sandman ini berusaha tuh mengunjungi putrinya karena putrinya itu sekarat. Putrinya ini tidak punya waktu cukup panjang untuk hidup gitu. Jadi akhirnya Sandman ini, si Fred Marco ini ya, yang diperankan oleh Thomas Hayden Church ini, aktingnya menurut gua bagus banget karena gua udah kenal dia, si Thomas Hayden Church di film horror apa gitu, Crips apa di tahun 95 kalau nggak salah, si Thomas Hayden Church. Di sini gua aktingnya sama, cuma untuk pendalaman skrip karakter Sandman-nya gua suka banget di sini. Dia adalah seorang villain, tapi satu-satunya villain yang sudah diampuni oleh Spider-Man. Satu-satunya villain yang berhasil bertahan hidup di trilogi Spider-Man Sam Raimi. Cuman Sandman doang, semuanya udah undead semua. Gitu ya. Jadi gue suka pembentukan Sandman sini ya gitu. Bagus banget untuk Sandman-nya, dan gue suka dia tuh ada adegan ketika dia tuh nyerang berbagai macam kepolisian, dia nyerang kota gitu. Itu animasi pasirnya bagus sih, bagus banget. Gue baru pertama kali ngeliat pasir terbang. literally pasir terbang di kota itu. Oh my god. Itu renderingnya. Gua kira tuh pasirnya akan ngambang animasi doang, tapi dia ngasih shadow. Animatornya kasih shadow buat supaya agar ya ini harus lebih realistik gitu lah. Gitu. Oh my, bagus untuk pembentukan animasi pasirnya. Pasir yang mengambang-ngambang kayak tsunami tuh bagus banget tadi gelombangnya, dan juga CGI-nya rapi banget sih di sini. Itu aja yang gua suka dari Sandman ini ya. Oke, lanjut lah. Gua juga ada sampai akhirnya ketika titik dimana Peter Parker udah jadi Spider-Man Black Spider. Oke, dia udah pakai black suitnya, itu udah bener-bener gimana ya? Gue suka lambangnya sih. Upgrade lambangnya tuh bagus banget. Yang kaki Spider-Man udah mulai kotak sini, sama juga udah mulai agak membesar gitu ya, sama warna kostum hitam itu bener garang sih, garang banget black suitnya Spider-Man nih. Makanya ketika dia beraksi di tengah malam tuh bagus, apalagi ketika dia tuh nyerang si Sandman untuk membalaskan dendam kepada si Sandman karena dia tuh udah ngebunuh pamannya si Peter Parker. Nah, jadi kita udah ketebak nih, ternyata yang bunuh itu bukan orang yang dibunuh oleh Peter Parker di film pertama, melainkan itu adalah Philip Marko sendiri yang ngebunuh. Dan itu nggak sengaja, Pak. Itu literally apa ya? Ini kayak reveal itu kayak goblok banget gitu loh. And the guns in my hand. Kecetek, Pak. Kecetek. Literally kecetek. Astaga, apa sih? Ini revealnya agak goblok banget gitu. Ini goblok ya, kecuali kalau dia tuh digeserkan memang ditembak oleh temannya, tapi si Philip Marko ini nyelamatin. Itu bener-bener bagus. Ini enggak. Kecetek, Pak. Kecetek. Goblok. Kesel gua. Kesel gua ngeliatnya sumpah. Ketek, aduh, konyol lah, mati lagi. Jadi gua gimana ya, komedinya di sisi kematian paman Ben lagi, gak ada lucu-lucunya sumpah, Pak. Aduh. Goblok yang di skrip, kesel gua ngeliatnya. Jadi gitu ya, makanya Spider-Man 3 ini menurut gua ya, dari sisi sinematografi, dari sisi juga ceritanya ini agak menurun menurut gua. Menurun banget. Jadi yang gue Spider-Man 2 aja udah membuat hati gue tuh sangat-sangat bersemangat banget ketika gue nontonnya. Di Spider-Man ketiga ini yang seharusnya udah harusnya menjadi lebih epic, tapi ternyata ya cuma gitu doang. Jadi momen epicnya tuh sangat sedikit banget di Spider-Man 3. Makanya Spider-Man 3 ini ratingnya udah turun ketika tayang, karena memang si Sam Raimi awalnya tuh desainnya mereka tuh nggak membuat film seperti itu. Jadi memang literally nggak ada Venom, bener-bener Sandman doang. Ya Sam Raimi harus membuat ceritanya ulang harusnya kan, karena ini ya ada satu scene yang dimana gue suka si Eddie Brock ya, ketika dia udah mendapatkan foto Black Spider-Man dengan cara yang haram ya, dia kan memasukkan foto tuh cuma di copycat doang, terus diubah warnanya itu literally pemasuk foto yang bener-bener zaman dulu tuh memang sangat dipercaya. Karena gini, buat kalian yang anak-anak tahun 90-an kayak gua ya, anak tahun 2000-an awal juga, ketika kalian melihat film ini, kalian pasti mengira bahwa hoax itu tuh masih ada di situ ya. Contohnya si Eddie Brock ketika dia memasukkan foto Spider-Man itu semua kan percaya, termasuk editornya benar-benar percaya gitu loh. Kalau itu seandainya diterapkan di Spider-Man versi Tom Holland,
gak cocok karena semua orang sekarang bisa jadi wartawan, nggak harus dengan kerja di sebuah PH yang benar-benar PH koran atau PH media segala macam. Lu punya akun Instagram, lu manfaatin, lu jadi seorang pembawa berita. Lu misalnya kayak Labitura, nah semua orang bisa jadi reporter sekarang tanpa harus ikut dengan PH yang besar-besar itu. Makanya kalau itu ditetapkan di versinya Tom Holland kayak nggak cocok sih, karena itu benar-benar semuanya fasenya. Jadi banyak orang yang mengatakan, wah gue suka Spider-Man Tobey Maguire ceritanya gini, oh gue suka Spider-Man Tom Holland ceritanya begini, karena memang sesuai fasenya. Kita adalah fase dimana kita tuh hidup di Spider-Man Tobey Maguire dulu, zaman-zaman Tobey sama Andrew, kita masih hidup di tahun segitu. Tapi anak sekarang kan lebih suka Tom Holland semua, karena ya mereka fasenya di tahun ini juga gitu. Jadi gue nggak bisa nyalahin kepada kalian yang suka membanding-bandingkan antara Tobey, Andrew sama Tom Holland, karena ya sesuai fasenya mereka tuh benar-benar berbeda gitu ya gitu. Oke lanjut ya. Sampai akhirnya gue melihat sini ceritanya udah mulai panas ketika ya kita udah tahu niat jahatnya si Harry, ketika pikirannya udah mulai kembali ya setelah dia amnesia beberapa hari. Akhirnya waduh, itu battle dia tuh sama Peter di rumah itu bagus banget, apalagi sampai membuat mukanya Harry jadi cacat sebelah gitu. Waduh, bagus. Tapi gue lebih suka lagi ketika ada adegan si Eddie ini dipecat dari Daily Bugle ketika dia udah ketahuan oleh Peter ya, karena dia tuh udah punya bukti bahwa si Eddie ini memalsukan fotonya, di copycat doang. Padahal foto itu aslinya itu adalah foto hasil dari Peter Parker. Makanya si Peter itu ketika dia melihat fotonya Spider-Man dengan black suit tuh dia nggak asing dengan fotonya itu dengan gaya yang sama. Dengan itu langsung dia tuh curiga. Nah akhirnya dia menginvestigasi sendiri. Akhirnya ya Eddie ini yang curang demi pekerjaan, demi jabatan dia sebagai staff itu. Waduh gitu. Dan ini literally ada di dunia nyata tuh, di dunia pekerjaan memang seperti itu. Ada aja karya-karyawan yang berusaha untuk menjatuhkan kita tuh dengan cara dia berbuat curang. Sampai akhirnya ya sampai ending si Venom ini gue melihat ketika dia di Venom gue kecewa. Gue kecewa satu. Yang pertama Venomnya ini ketika si Eddie Brock udah pakai suit Venomnya terlalu kurus. Kurus banget, padahal yang gue lihat di komik sama di animasi Venom tuh badannya gede ya. Contohnya Venom Tom Hardy itu literally akurat banget sama komik gitu. Tapi di sini apa sih, badannya udah kurus dan juga apa ya, terlalu lincah Venom ya, mohon maaf, terlalu lincah dan juga Venomnya nggak bisa berbicara. Dia cuma bisa berbicara ketika topengnya udah dilepas, dan itu apa sih kayak. Jadi penggambaran Venom di sini tuh seharusnya bisa menjadi epic tapi nggak sesuai sama komik. Makanya gue langsung ya gak usah ekspektasi gitu. Makanya karena gue udah lihat Spider-Man versi animasi dulu, zaman dulu di tahun 90-an ya, gue udah dapat gambaran Venom sama gue udah baca di komiknya. Di sini lain banget, makanya Sony udah bener-bener turun ratingnya ketika mereka mengeluarkan Venom dengan cara yang berbeda, dan ini sangat-sangat beda banget dengan apa yang ada di komik. Gue suka akhirnya ada momen sedih ketika ya Venom ini udah mulai hancur kan, dan akhirnya si Harry ini udah kena karena itu udah ditusuk oleh si Venom dengan glidernya sendiri. Nah, cara matinya si Harry ini sama kayak bapaknya, kalau kalian belum tahu ya. Jadi bapaknya kan udah mati ditusuk oleh glidernya karena ulahnya sendiri. Tapi kalau Harry, dia ditusuk oleh glidernya sendiri untuk menyelamatkan si Peter. Makanya itu cara matinya sangat-sangat bagus banget. Dan kalau kita udah ikutin di Spider-Man pertama, kita udah benar-benar familiar banget dengan kematian Harry itu sama kayak bapaknya. Nah, seperti itu. Makanya ya ketika dia mati itu ada momen sedih, musik, dan juga suasana. Gue suka banget. Mereka membuild up-nya sama banget kayak film-film sebelumnya, dan itu nggak berantakan banget. Makanya meskipun ada masalah pembentukan film di Spider-Man ketiga ini di Sam Raimi, tapi hasilnya masih lumayan lah ya, masih lumayan. Meskipun film ini ratingnya sempat anjlok karena tidak se-epic di Spider-Man kedua, tapi mereka bisa membuild up versi lain film ini dengan bagus, dengan cara yang mereka sendiri itu nggak semaksimal di Spider-Man kedua. Ya mungkin ada intervensi dari Sony mungkin, tapi yang jelas ini benar-benar ya gitu sih. Sampai akhirnya Harry mati plek. Itu gue bisa melihat Tobey Maguire ketika dia berakting itu sangat-sangat improvisasi. Jujur, ketika dia berakting, ketika dia ngeliat Harry mati, dia nangis, itu tidak ada di skrip sama sekali. Jadi itu benar-benar improvisasi banget. Makanya pas mereka syuting itu gue bisa tahu si Tobey ini ketika dia improvisasi bagus banget sih, bagus banget. Dan gue sebagai penonton itu ikut nangis juga banget ketika Harry mati. Karena apa? Kita udah ngeliat pembentukan Harry ini sama Peter ini, mereka berteman dari awal bagaimana sampai mereka bermusuhan. Ada cerita segitiga di antara mereka bertiga. Jadi ya itu menurut gue ada cita remaja yang benar-benar bagus dan juga tidak alay. Sekali lagi ini tidak alay, dan juga ya literally ini benar-benar romantically yang sangat-sangat komikal banget sih gitu. Makanya di sini pembangunan mereka tentang mereka bertiga tuh sampai ending pun Harry mati dapat gitu ya. Makanya ini ada the best Harry Osborn diperan oleh James Franco.
bagus banget untuk pembentukan Harry-nya gitu. Dan film ini berakhir ya, film ini berakhir kita juga mendapatkan plot twist lagi bahwa si Sandman ini ketika dia ngomong sama si Peter kan bahwa dia tuh ngebunuh si paman itu nggak sengaja karena ketembak. Itu adalah alasan yang sangat konyol. Ketika gua ngeliat itu, gua bukannya sedih tapi gua ngakak, Pak. Sumpah gua ngakak tuh. Gua kecetek apa coba itu? Konyol nggak sih lu lihat ada orang tuh ketembak tuh kecetek? Kesel gua ngeliatnya. Makanya ya itulah kekurangan dari Spider-Man ketiga tuh ya gitu sih. Ya untuk skor film ini, oke, skor untuk Spider-Man ketiga gua kasih nilai ya B aja lah, B aja karena ceritanya masih biasa, masih plot twistnya masih kurang ngah gitu. Tapi di satu sisi ini sangat memorable sih buat gua karena Spider-Man ketiga ini memang film pertama Spider-Man live action yang bisa membawakan kostum Spider-Man yang sangat berbeda, versi hitamnya, black suitnya gitu. Ini yang gue suka dari Spider-Man ketiga, semuanya dijelaskan semua, tidak ada plot hole sama sekali, semua dijelaskan melalui scene, melalui cerita, melalui dialog, semuanya jelas banget kok di sini. Ya tapi cuma ada beberapa kekurangan yaitu ada permasalahan di balik itu semua. Jadi makanya gue kaget sih ketika gue baca beritanya bahwa Sam Raimi ini ada masalah dengan Sony ketika mereka akan merilis Spider-Man ketiga. Makanya ya gitu sih. Jadi sih mengenai video kali ini mengenai Spider-Man ketiga. Kalau kalian ingin pendapat lain untuk mengenai Spider-Man ketiga, tulis di kolom komentar di bawah. Oke, thank you. Terima kasih untuk video guys. Silahkan like, comment, dan subscribe untuk gua membuat video mendidik tampil kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!